Perlu difahami, Allah menciptakan manusia semuanya dalam keadaan Allah mencintai semuanya. Jangan sampai kita semuanya ada di sini nih merasa bahwa kita tidak dicintai sama Allah Ta'ala. Jangan. Semua yang dicintai. Tahu kan Nabi kita Muhammad SAW sangat mencintai kita kan? Sampai-sampai Nabi SAW bersumpah, demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di dalam neraka. Dari cintanya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwasanya aku nih lebih mencintai kalian melebihi daripada orang tua kalian. Nabi menyatakan sesuatu, berikut buktinya. Kata Nabi SAW ketika mengatakan bahwasanya aku sangat mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian, maka kemudian diiringi dengan kata-kata Nabi sebagai bukti, demi Allah aku bersumpah, law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah aku bersumpah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara keluarga kita kalau kita itu kena duri kemudian dia menjerit juga karena kesakitan? Nggak ada kecuali Nabi Muhammad. Tapi ternyata Nabi Muhammad begitu rahmat kepada kita, begitu kasihan kepada kita. Ternyata rahmat yang Allah turunkan itu cuma satu rahmat. Orang tua menghormati anaknya, suami merahmati istrinya, begitu pula sebaliknya. Begitu pula kakak menghormati adiknya, guru merahmati muridnya. Itu ternyata cuma satu rahmat yang Allah turunkan. Masih ada 99 rahmat sisi Allah. Kemudian kita merasa bahwa Allah tidak merahmati kita. Allah merahmati kita, sangat menyayangi kita. Allah menyayangi kita itu dengan apa? Allah menyayangi kita dengan keadilan. Allah menyayangi kita dengan keadilan. Banyak di antara kita yang suudzon kepada Allah. Ketika kita punya anak kurang sempurna. Ketika melihat ada seseorang yang kita tampak pada dirinya ada kekurangan. Ya, apakah ada cacatnya dan sebagainya. Maka kita katakan, kesian deh dia, kesian. Disangkanya kita itu lebih kasihan kepada dia daripada Allah yang menciptakan. Padahal Allah itu, ya, ini nomor 4 yang harus kita ketahui, Allah mencintai kita semuanya dengan keadilan dalam arti implementasinya itu. Allah menciptakan semua manusia dalam konsep yang sama dalam ciptaannya. Baik itu terkait dengan ketentuannya, bentuk tubuhnya, ataupun apapun juga Allah ciptakan dalam konsep yang sama. Apa itu konsepnya? Semuanya ada kelebihan dan semuanya ada kekurangan. Kita ada di antara kita yang kaya. Yang kaya ada kelebihan tapi ada kekurangan. Di antara kita ada yang miskin ada kelebihan, ada kekurangan. Di antara kita ada yang sehat ada kelebihan, ada kekurangan. Di antara kita ada yang punya kerjaan ada kelebihan, ada kekurangan. Itu pasti ada. Jadi kita harus mensikapi setiap keadaan terkait dengan manusia dengan jiwa yang profesional. Apa itu? Setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan ciptaan Allah Ta'ala. Jangan cuma lihat satu sisi. Ini menjadi sebab kadang-kadang kita itu melihat suami kita itu salah kaprah. Jadi banyak di antara kita kawin. Ketika dia itu ingin meminta kita lihat dulu mobilnya apa, kerjanya apa, ini itu dan sebagainya. Tapi harus kita lihat, jangan cuma lihat kelebihannya. Oh, dia punya mobil. Mobilnya mobil Mercy misalnya, mobilnya Alphard dan sebagainya. Pasti ada kekurangannya. Dia nggak tahu mobil karena dia baru lulusan pondok saja, nggak punya apa-apa, dia nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Ada kelebihannya. Tinggal misi kita itu dalam rumah tangga itu apa? Apa yang kita cari dalam rumah tangga? Itu saja. Kalau kita mau cari kehebatan, kesenangan, ini dan itu dan sebagainya, sementara kita ini perawan. Orang perawan itu nggak tahu apa-apa. Perawan itu taunya kalau seumpama dia dapat suami kayak begini-begini, oh kayak gitu ya perkawinannya. Itu dia taunya. Makanya sunnah untuk kita kawin dengan perawan, jangan yang janda. Kenapa? Karena perawan itu apa adanya. Dia nyangkanya perkawinan semua orang ya kayak gitu loh. Tapi kalau janda dia sudah merasakan sebelumnya. Kalau dia tidak mendapatkan seperti yang sebelumnya, marah dia. Nah itu. Itu maksudnya kenapa Nabi SAW mensunahkan kalau kita mau menikah dengan perawan, jangan dengan seorang janda. Itu diantaranya. Jadi ternyata apa? Ketika kita salah persepsi dalam menilai orang lain, apalagi suami kita, apalagi orang tua kita, enak ya kamu punya orang tua yang Masya Allah ya, saya nggak seperti itu. Jangan bilang begitu. Karena orang tua yang kamu katakan Masya Allah sama anaknya, dia itu ada kekurangan. Kita itu melihat dari orang tua kita kekurangan, melihat orang lain kelebihan. Padahal dalam kelebihan ini ada kekurangannya juga. Jadi kalau kita siap, Bu, kita mau cari mantu yang kaya, siap-siap, agamanya kurang. Jangan salahkan kalau dia itu main tangan.
Jangan salahkan kalau dia itu bersikap yang acuh. Kenapa? Dia nggak pernah belajar. Akhlaknya kurang. Dia nggak pernah menjadi imam yang benar. Karena dia nggak bisa sholat. Dia sendiri belum sholat. Nah, jangan salahkan. Karena itulah keadaannya. Antara akhirat dengan dunia itu akan saling bentrokan. Itu yang terjadi. Nah, tapi kalau kita itu mau cari kesalehan, imam yang soleh yang bisa memimpin, yang mendidik, maka cari yang punya ilmu. Tapi jangan kita itu, sudah kamu tak cari yang punya ilmu, tapi cari juga yang punya ilmu yang kaya juga. Nah, itu salah itu. Itu maruk itu namanya. Jadi terlalu tamak itu namanya. Allah Ta'ala kan kalau seumpama cari yang soleh juga, yang kaya juga, yang ganteng juga, yang panjang juga dan sebagainya. Terus yang nggak begitu siapa yang dapat?